Halo, welcome back. Di video sekarang, mungkin ini bakal menjadi awal kita menjadi seorang Linux administrator. Pernah dengar gak sih istilah Linux administrator? Bagaimana cara mereka bekerja? Bagaimana salary yang mereka dapatkan? Tanpa basa-basi, kita check it out. Oke, jadi di kesempatan sekarang mungkin gue bakal sedikit sharing gimana sih jadi seorang Linux administrator itu. Oke, yang pertama, kita tahulah yang jelas yang perlu kita pahami itu ada beberapa sistem operasi yang biasa orang-orang gunakan gitu. Kayak yang kita lihat di sini ada Windows, macOS, iOS, Linux, dan Android. Oke, kita udah tahu lah kalau iOS dan Android itu berbasis mobile. Jadi kita skip dulu yang iOS dan Android. Kita bakal fokus kepada sistem operasi yang berbasis PC atau komputer, yaitu Windows, macOS, dan Linux. Gue yakin kebanyakan orang kalau nggak pakai Windows, ya macOS gitu. Jarang yang pakai Linux walaupun ada, tapi emang jarang gitu. Paling kalau nggak Windows ya macOS. Oke, kita bahas sedikit-sedikit tentang mungkin introduction tentang Linux. Oke, ini sedikit pandangan aja. Bagaimana sih si Linux ini kelihatannya gitu. Mungkin ketika kalian pertama kali ngelihatnya emang nggak kayak biasanya gitu, nggak kayak biasanya si operating system bekerja gitu. Dan terus gue pakai sebuah virtualization software dengan Oracle VM VirtualBox Manager. Nanti kalian juga bakal tahu, nanti gue bakal bahas sedikit tentang virtualisasi. So, kurang lebih tampilannya kayak gini ketika loading. Ya, terus ini bakal menjadi tampilan login. Gue ketikin sama passwordnya. Dan ya kalau kalian tahu ini berbasis shell ya, atau command prompt. Kayak kalau di Windows tuh tampilannya kayak gini kan ya. Nah ini namanya command prompt. Kurang lebih kalian itu bakal bergelut dengan ketikan. Jadi perintah-perintah nggak kayak di GUI atau di GUI. Kalau kalian mau ke sini tinggal klik. Kalian mau minimize tinggal klik. Balik lagi tinggal klik juga gitu. Nah kalau di yang berbasis shell itu memerintahkan segala sesuatunya itu menggunakan perintah-perintah yang dituliskan. Also, gue usah mumet duluan ya. Di Linux juga ada yang GUI-nya atau GUI. Gimana sih nyebutnya? GUI atau GUI ya? Atau Graphical User Interface. Yang nanti digunakannya juga bakal kayak mirip Windows atau macOS. Klik-klik, klik-klik gitu kan ya. Dan ketika kalian mau open shell-nya atau terminal, kita sebut terminal, nanti juga bakal ada menu di mana kita bakal menampilkan si shell. Dan hal yang membuat Linux powerful itu, yaitu di shell-nya. Kita punya akses penuh menjadi seorang admin di terminal tersebut gitu. Supaya gak bingung, supaya gak salah sih sebenarnya, kita cari terminal versus shell. Bla 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 bla. A command line also known as a command prompt is a type of interface. Nah, kalau di sini jadi terminal itu suatu program yang membungkus membungkus yang menjalankan sebuah shell. Itulah. Jadi keterkaitan antara shell dengan terminal juga ternyata gak beda jauh. Intinya, kalau di terminal itu kita bisa menjalankan shell-shell yang bakal kita ketikkan. Oke, terus kenapa sih gue harus mulai ke Linux gitu? Alasan yang pertama, Linux itu open source. Jadi kita tahu apa yang ada di dalamnya gitu. Kita bisa ngubah segala macamnya. Berbeda dengan sistem operasi lain, sebut aja Windows. Kalau Windows kan ya,
developernya tuh udah ngasih kayak gini. Kita gak bisa ngatur kalau udah kayak gini ya udah terima aja kayak gini gitu. Beda halnya dengan Linux, kita bisa bikin sistemnya sendiri. Mau laju ke sini dulu kah atau ke sana dulu kah? Itu terserah kita. Kita sebagai developer, kita sebagai pemilik, dan kita juga sebagai pengaturnya gitu. Lalu alasan kedua, Linux itu gratis. Oke, kalau kita bandingkan lagi dengan sistem operasi kayak Windows, untuk aktivasinya itu Windows memerlukan bayaran. Kalau untuk iOS mungkin harganya juga pricey gitu. Buat sistem operasinya juga gak dijual di pasaran. Jadi si macOS ini harus sudah satu istilahnya satu rangkap dengan si device-nya gitu, si hardware-nya. Kayak gitu. Setahu saya sih kayak gitu. Lalu alasan yang ketiga, Linux itu good for developing. Kenapa? Oke. Good for developing. Maksudnya kayak gini. Kalau kita analogikan dengan Kali Linux, itu salah satu distro Linux yang emang dibuat untuk penetration testing atau yang biasanya digunakan oleh para hacker. Kenapa kayak gitu? Karena si user yang menggunakan Linux itu bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh si komputer yang dia pakai. Misalnya, kalau Linux yang kita pakai ini digunakan untuk programming, ya berarti kita suitable-nya itu kayak gimana? Mengisi si sistem operasi itu dengan barang-barang atau alat-alat yang emang suitable untuk programming. Kalau kita analogikan dengan hacking, misalnya si OS yang bakal kita gunakan untuk hacking, ya berarti kita isi dengan tools-tools kayak Nmap, penetration testingnya kayak gimana, pakai apa, password crackingnya pakai apa, atau satu lagi mungkin kayak vulnerability analysisnya pakai apa gitu. Nah, selain itu juga, selain kita bisa bebas milih tools-tools yang bakal kita sediakan di sistem operasi, Linux juga tergolong enteng ke hardware-hardware yang bakal kita gunakan gitu. Meskipun kita punya plenty of hardware gitu, kayak misalnya penyimpanan RAM yang minim gitu kayak 2 GB. Nah, dengan Linux mungkin bisa jadi solusi di masa-masa sekarang yang emang mungkin keperluannya butuh 4 GB lebih, 8 GB gitu kan ya. Nah, kalau Linux itu memang memakan resource yang gak terlalu banyak gitu. Itu salah satu benefit menggunakan Linux. Lalu yang terakhir, Linux ini memiliki banyak distros. Maksudnya, setiap distro yang dimiliki oleh Linux itu punya cara kerjanya masing-masing atau kebutuhannya sendiri. Kalau misalnya si user ini pengen pakai Linux tapi mirip dengan Windows, ya pilihannya Ubuntu. Kalau dia pengen Linux yang kebutuhannya itu untuk hacking atau penetration testing, disediakan Kali Linux. Terus ada Linux kalau user menginginkan sistem operasi ini dijadikan untuk server, entah itu web server atau sharing server, file server, bahkan sampai mail server, disediakanlah Debian, distro Linux. So, itu mungkin keempat aspek yang bisa gue sampaikan terkait kenapa sih kita harus pakai Linux gitu. Jadi itu ya, mungkin buat sekarang gue kasih dulu pandangan sedikit terkait kenapa sih kita harus mulai pakai Linux gitu. Kenapa menggunakan Linux dan bagaimana menjadi seorang Linux System Administrator itu kayak gimana sih. Ini akan menjadi langkah awal kita menjadi seorang Linux System Administrator. Jadi di video selanjutnya mungkin kita bakal ngebahas yang namanya virtualisasi. Ini benar-benar gue tunggu ngebahas virtualisasi itu kayak gimana sih. Dan emang ini suatu hal yang keren gitu. So jangan sampai ketinggalan karena gue belum nentuin jadwal pasti buat upload video gitu. Mungkin dengan menggunakan fitur lonceng
bisa ngasih tahu kalian kalau gue udah update nih dan emang bakal ngebahas yang namanya virtualisasi. So, thank you. Consider subscribe. Kalau kalian suka, silahkan like dan jangan lupa komen. Itu bakal ngebantu, benar-benar ngebantu gue membuild channel ini. So, mungkin itu. See you in the next video. Thank you.